berhentilah di sini. Jangan biarkan jam ini berlalu begitu saja seperti jam-jam yang lain. Apa yang sedang menjangkau telingamu saat ini bukan sebuah kebetulan, dan ia tidak akan datang kepadamu dalam bentuk yang sama untuk kedua kalinya. Ada dua hal yang sedang bergerak menuju hidupmu sekaligus, namun hanya satu yang dimaksudkan untuk tiba. Yang satu adalah bahaya yang telah terbentuk diam-diam di tempat yang belum pernah kamu pikirkan. Yang lainnya adalah kelepasan yang telah aku lepaskan dengan namamu yang sudah terucap di atasnya. Aku tidak akan memperlunak ini untuk membuatmu tetap nyaman. Ada sesuatu yang sedang mendekat, dan ia tidak membawa damaiku. Dan aku tidak akan berdiam diri sementara kamu berjalan ke arahnya tanpa sadar. Kamu sudah pernah menyentuh tepinya. Sebuah percakapan yang meninggalkan beban ganjil di dalam dirimu. Sebuah keputusan yang tampaknya masuk akal, namun terasa salah di dalam dadamu selama berhari-hari setelahnya. Itu bukan sekadar suasana hati. Itu adalah aku yang menarik lengan bajumu. Dan dalam jam yang sama ini, aku telah menggerakkan hati seseorang ke arahmu. Seseorang yang memiliki kemampuan untuk mengubah keadaanmu telah digerakkan. Dan mereka tidak bisa sepenuhnya menjelaskan apa yang mereka rasakan. Mereka hanya tahu bahwa pikiran itu terus kembali. Aku telah bekerja di tempat yang tidak bisa kamu lihat. Menata apa yang tidak memiliki kekuatan untuk kamu tata sendiri. Itulah mengapa momen ini membawa bobot. Bukan karena aku terburu-buru, melainkan karena kamu sedang berdiri di persimpangan sempit, di mana kedua jalan itu masih bersentuhan. Dengarlah aku dengan jelas. Aku tidak berbicara untuk memenuhi kamu dengan ketakutan. Ketakutan membuat seseorang membeku, dan aku membutuhkanmu untuk terus bergerak. Aku berbicara untuk memberikanmu penglihatan. Ada versi hari-hari yang akan datang, di mana kamu terus berjalan seperti yang selama ini kamu lakukan. Dan ada versi di mana kamu sedikit berbalik arah dan bahaya itu sepenuhnya melewatimu. Perbedaan di antara keduanya tidaklah besar. Perbedaannya adalah satu tindakan mendengarkan. Kamu tahu perasaan yang sedang aku gambarkan. Ia datang dalam keheningan ketika kebisingan hari akhirnya mereda dan pikiranmu sendiri kembali terdengar. Sesuatu muncul ke permukaan. Kamu mendorongnya kembali ke bawah. Ia muncul lagi seminggu kemudian. Tidak berubah, sabar, menunggu kamu berhenti mengabaikannya. Pikiran yang terus kembali itu bukan kecemasan. Itu adalah tanganku di bahumu. Dan aku telah setia kepadamu jauh lebih lama daripada kamu telah jujur kepada dirimu sendiri. Nuh mendengarku sebelum ada satupun awan di langit. Ia membangun di cuaca kering sementara orang-orang yang merasa aman melihat dan tertawa. Lot diperintahkan untuk meninggalkan sebuah kota yang masih tampak makmur. Di pagi hari, ia berjalan keluar darinya. Dalam kedua kasus itu, peringatan datang sebelum buktinya. Begitulah cara aku melindungi orang-orang yang aku kasihi. Aku berbicara selagi masih ada ruang untuk bergerak. Jadi, jangan menunggu bukti sebelum kamu mengambilku dengan serius. Jika kamu menunggu buktinya, buktilah yang akan menjadi kerusakannya. Aku memberitahumu sekarang, selagi langit di atas hidupmu masih tampak biasa-biasa saja,
bahwa sesuatu telah digerakkan yang tidak aku inginkan menyentuhmu. Dan aku memberitahumu dalam napas yang sama bahwa aku telah menyiapkan jalan melewatinya. Dan jalan itu mencakup ketentuan yang belum pernah kamu bayangkan. Kamu telah lelah. Aku tahu ini tanpa kamu memberitahuku. Bukan kelelahan yang bisa dipulihkan oleh tidur, melainkan yang lebih dalam, jenis yang datang karena menanggung beban begitu lama, hingga kamu telah berhenti menyadari bahwa kamu menanggungnya. Kamu telah menyesuaikan seluruh hidupmu di sekitar tekanan yang tidak pernah dimaksudkan untuk menjadi permanen. Kamu itu telah belajar membuat hal-hal kecil menjadi cukup. Kamu sudah telah belajar untuk menginginkan lebih sedikit, supaya keinginan itu tidak terlalu menyakitkan. Musim itu akan berakhir. Bukan karena kamu akhirnya menjadi cukup kuat, dan bukan karena kamu lulus ujian yang aku tetapkan untukmu. Ia akan berakhir karena aku telah memutuskan bahwa ia akan berakhir, dan keputusanku tidak menunggu izin siapapun. Namun ada urutannya. Bahaya harus dihindari sebelum ketentuan bisa diterima dengan aman. Sebuah rumah yang diberikan kepada seseorang yang masih berdiri di ambang pintu, yang seharusnya sudah ia tinggalkan, tidak menjadi rumah. Ia menjadi jebakan dengan perabotan yang lebih baik. Itulah mengapa peringatan datang lebih dulu. Itulah mengapa aku meminta perhatianmu sebelum aku memberikanmu apapun. Aku tidak akan menaruh sesuatu yang berharga ke tangan yang masih menggenggam sesuatu yang menyakiti mereka. Jadi hal pertama yang aku minta darimu bukan usaha, melainkan kejujuran. Lihatlah apa yang telah kamu toleransi dan berhentilah menyebutnya normal. Ucapkan aminmu dengan lantang jika kamu percaya bahwa kata-kata ini menemukanmu dengan sengaja. Ada ketenangan di pusatmu yang aku sendiri tempatkan di sana, dan itu adalah instrumen paling andal yang kamu miliki. Ketika sesuatu benar, ketenangan itu tetap bertahan. Ketika sesuatu salah, ia bergerak. Kamu telah merasakannya bergerak dan menyebutnya stres. Kamu telah merasakannya bergerak dan menyebutnya terlalu banyak berpikir. Kamu telah merasakannya bergerak dan tetap mengambil satu langkah ke depan. Bagaimanapun juga, karena berhenti akan membutuhkan percakapan yang tidak ingin kamu lakukan. Aku memintamu untuk mulai membaca instrumen itu dengan benar. Damaimu bukan suasana hati yang datang dan pergi bersama keadaan. Damaimu adalah sebuah laporan. Ketika ia terganggu secara konsisten oleh orang yang sama, tempat yang sama, pengaturan yang sama, itu bukan kamu yang sulit. Itu adalah sistem peringatanku yang melakukan persis apa yang aku bangun untuk dilakukan. Dan kamu telah mematikan alarmnya dan kembali tidur. Hari-hari ke depan akan membawamu sesuatu yang terlihat seperti kesempatan. Ia akan datang dengan waktu yang tepat dan kata-kata yang masuk akal. Dan di suatu tempat di bawahnya, di tempat yang tenang itu, kamu akan merasakan sedikit keraguan yang tidak bisa kamu benarkan dengan logika. Jangan mengesampingkan keraguan itu. Keraguan itulah satu-satunya alasan aku berbicara kepadamu malam ini. Itulah perbedaan antara sebuah cerita yang kamu ceritakan dengan rasa syukur dan sebuah cerita yang kamu ceritakan dengan penyesalan.
Aku tidak memintamu untuk menjadi curiga terhadap segalanya. Itu adalah penjaranya sendiri. Aku memintamu untuk jujur tentang satu hal yang sudah kamu curigai. Kamisul apa itu? Ia muncul di benakmu sejak aku mulai berbicara dan kamu menyingkirkannya agar bisa terus mendengarkan dengan nyaman. Bahwa ia kembali, lihatlah langsung. Tidak ada yang berubah dalam hidupmu sampai kamu berhenti melindungi hal yang sedang merugikanmu. Biarkan aku menunjukkan kepadamu bagaimana hal ini dibangun, karena kamu telah memperlakukannya seolah-olah ia muncul dari ketiadaan. Tidak demikian. Apa yang sekarang mendekatimu disusun perlahan dari izin-izin kecil yang kamu berikan tanpa berpikir. Sebuah batas yang tidak kamu pertahankan, sebuah kata yang tidak kamu ucapkan, sebuah pola yang kamu perhatikan, dan kamu putuskan untuk mengamatinya sedikit lebih lama sebelum bertindak. Tidak satu pun dari momen-momen itu tampak berbahaya sendirian. Bersama-sama mereka membangun sebuah jalan, dan kamu telah berjalan di atasnya. Begitulah cara kebanyakan bahaya mencapai sebuah kehidupan. Bukan sebagai serangan mendadak, melainkan sebagai akumulasi. Ia masuk melalui pintu yang terus kamu biarkan tidak terkunci, karena menguncinya berarti percakapan yang tidak nyaman. Ia menetap cukup perlahan, sehingga pada saat kamu merasakan beratnya secara penuh, ia sudah tinggal bersamamu cukup lama dan telah mempelajari semua kebiasaanmu. Kamu telah memperhatikan pengulangannya. Jenis situasi yang sama terus menemukanmu dengan wajah yang berbeda. Kekecewaan yang sama datang dengan nama yang berbeda terpasang padanya. Kamu bertanya-tanya apakah ada yang salah denganmu. Tidak ada yang salah denganmu. Sebuah pola bukan hukuman dan bukan kutukan. Sebuah pola adalah pintu yang tidak pernah ditutup, dan hal-hal akan terus masuk melalui pintu yang tetap terbuka. Aku pernah mengutus seorang laki-laki dalam mimpi di tengah malam dan memberitahunya untuk bangun dan membawa keluarganya dan pergi karena bahaya akan datang yang belum tiba. Ia tidak berdebat. Ia tidak menunggu sampai pagi untuk melihat apakah peringatan itu masuk akal. Ia bangun dalam kegelapan dan pergi. Aku memberikan orang-orang bijak jalan pulang yang berbeda dengan alasan yang sama, dan mereka mengambilnya tanpa keluhan. Mereka yang mendengarkan tetap hidup. Itulah keseluruhannya. Aku memberikanmu jalan yang berbeda sekarang. Ia tidak akan terlihat dramatis. Ia akan terlihat seperti satu percakapan yang telah kamu persiapkan berbulan-bulan dan tidak pernah kamu lakukan. Ia akan terlihat seperti pintu yang akhirnya kamu tutup. Ia akan terlihat seperti jawaban tidak di tempat yang selalu kamu berikan ya dengan enggan. Begitulah penyelamatan biasanya terlihat dari dalam. Sangat kecil, sangat tenang, hampir mengecewakan betapa biasanya terasa. Jangan mengukur pentingnya sebuah tindakan dari seberapa mengesankannya saat kamu melakukannya. Abigail menghentikan pembantaian dengan memuat roti dan buah ara ke atas keledai dan pergi menemui seorang laki-laki yang marah di jalan. Itu terlihat seperti suatu urusan biasa. Itu mengubah arah sebuah kerajaan. Tidakkan ketaatanmu yang kecil minggu ini membawa bobot yang lebih dari yang saat ini? Bisa kamu lihat, karena kamu sedang melihat satu sudut,
dari sesuatu yang aku lihat secara keseluruhan. Ada sesuatu yang telah kamu tunda. Kamu sudah tahu apa itu. Kamu telah memindahkannya ke belakang benakmu begitu banyak kali hingga kamu hampir meyakinkan dirimu sendiri bahwa itu tidak mendesak. Namun, setiap kali kamu meletakkannya, ia menjadi sedikit lebih berat. Dan setiap minggu kamu menunggu, biaya untuk mengatasinya semakin naik. Penundaan bukan netral. Penundaan adalah keputusan yang kamu buat tanpa mengakui bahwa kamu membuatnya. Pahamilah sesuatu tentang orang-orang di sekitarmu. Tidak semua orang di dekatmu bisa melihat jalan yang sedang kamu tempuh. Beberapa dari mereka memberikanmu nasihat dari tempat kasih sayang yang tulus dan ketidaktahuan sepenuhnya tentang apa yang telah aku katakan kepadamu. Kata-kata mereka akan terdengar masuk akal, mereka akan terdengar baik, dan mereka akan mengarahkanmu kembali ke arah hal yang sedang aku keluarkan darimu. Karena yang sudah dikenal itulah tempat mereka merasa nyaman, dan mereka ingin kamu nyaman juga. Kamu harus bersedia untuk disalahpahami untuk sementara waktu. Itu adalah bagian dari biayanya. Ketika kamu mulai bergerak secara berbeda, beberapa orang di sekitarmu akan merasakannya sebelum mereka bisa menamainya, dan beberapa akan menolaknya, bukan karena kejahatan, melainkan karena kebiasaan. Jangan bangun pertahananmu, jangan kemukakan kasusmu. Teruslah berjalan ke arah yang telah aku tunjukkan kepadamu, dan biarkan waktu menjelaskan apa yang tidak bisa kata-kata jelaskan. Jaga damaiku seperti ia adalah sesuatu yang sangat berharga, karena memang demikian adanya. Ketika sesuatu secara konsisten mengacaukan ketenangan dalam dirimu, itu adalah informasi. Berhentilah bertanya apakah orang itu bermaksud demikian. Berhentilah bertanya apakah kamu tidak adil. Ajukan pertanyaan yang lebih sederhana. Apakah damaiku bertahan ketika bersentuhan dengan ini? Jika jawabannya sudah lama tidak, kamu sudah mendapatkan jawabanmu. Dan kamu hanya berharap aku akan memberikanmu jawaban yang berbeda. Aku tidak akan memberikanmu jawaban yang berbeda. Aku terlalu mengasihimu untuk memberitahumu bahwa hal yang sedang mengikismu baik-baik saja, karena meninggalkannya akan merepotkan. Beberapa hal harus dilepaskan bukan karena mereka selalu salah, melainkan karena musim mereka bersamamu telah berakhir, dan mempertahankan mereka melewati musim mereka mengubah mereka menjadi beban. Apa yang dulunya pertolongan bisa menjadi jangkar jika kamu menolak untuk melepaskannya pada waktu yang tepat. Lepaskan, bukan dengan kepahitan dan bukan dengan sebuah pidato. Cukup lepaskan cengkeramanmu. Kamu tidak kehilangan apapun yang dimaksudkan untuk tetap ada. Kamu sedang membuat ruang. Dan ruang adalah satu-satunya hal yang aku butuhkan sebelum aku bisa menaruh sesuatu yang baru ke dalam sebuah kehidupan. Tangan yang sudah penuh tidak bisa menerima. Itu bukan aturan yang aku ciptakan untuk mempersulit. Begitulah cara kerja tangan. Ada satu hal lagi yang harus kamu lihat sebelum bagian jalan ini tertutup di belakangmu. Bahaya yang mendekatimu tidak menginginkan perhatianmu. Ia menginginkan ketidakfokusanmu. Ia bekerja paling baik ketika kamu sibuk, ketika kamu terburu-buru, ketika kamu memiliki terlalu banyak hal kecil yang menarik perhatianmu, sehingga tidak bisa duduk diam dan berpikir jernih tentang yang besar.
Itulah mengapa hari-hari terakhir ini terasa sangat padat dengan hal-hal yang sebenarnya tidak penting. Sediakan beberapa ruang, bukan untuk produktivitas, melainkan untuk mendengar. Dalam kehidupan yang tidak ada keheningannya, suaraku terdengar persis seperti pikiranmu sendiri, dan kamu akan menolaknya semudah kamu menolak pikiran itu. Elia tidak menemukanku dalam angin atau dalam api. Ia menemukanku dalam bunyi yang lembut dan sunyi setelah semua yang keras telah berlalu. Sediakan ruang untuk keheningan, dan kamu akan berhenti keliru mengira arahanku sebagai imajinasimu. Jika imanmu masih berdiri setelah semua yang telah terjadi, biarkan aku mendengarmu berkata, Amin. Berpalinglah bersamaku sekarang, karena ada hal kedua yang aku janjikan kepadamu di awal jam ini. Dan sudah saatnya kamu mendengarnya dengan jelas. Sementara kamu bersiap untuk apa yang mungkin berjalan salah, aku sudah bekerja pada apa yang akan segera berjalan dengan benar. Kedua hal ini tidak bersaing satu sama lain. Tangan yang mendorong bahaya menjauh darimu adalah tangan yang membawa ketentuan ke arahmu. Dan keduanya telah bergerak lebih lama dari yang kamu ketahui. Kamu telah bertanya kepadaku dengan kata-kata yang tidak pernah kamu ucapkan dengan lantang, mengapa sepertinya tidak ada yang bergerak. Kamu melihat keadaanmu bulan demi bulan dan mendapatinya tidak berubah. Kamu menyaksikan orang lain melangkah maju, sementara kakimu sendiri seolah tertanam di tanah. Dan dalam ketiadaan gerakan yang terlihat, kamu menarik satu-satunya kesimpulan yang tersedia bagimu, yaitu bahwa tidak ada yang mendengarkan. Aku mendengarkan. Namun, banyak dari apa yang sedang aku atur tidak terjadi dalam hidupmu. Ia terjadi dalam kehidupan orang lain, di ruangan yang belum pernah kamu masuki, dalam pikiran orang-orang yang namanya belum kamu ketahui. Sebuah pintu dalam hidupmu seringkali memiliki engselnya dalam kehidupan orang lain, dan orang itu memiliki jalannya sendiri untuk ditempuh sebelum mereka bisa berdiri di mana mereka sekarang berdiri. Apa yang bagi kamu tampak seperti keheningan adalah sejumlah besar gerakan yang terjadi di luar garis pandangmu. Anakku, aku memintamu untuk menaruh sebagian dari apa yang kamu miliki, sesuatu yang sungguh-sungguh berarti, di atas mezbah pekerjaan ini, seperti emas yang diletakkan di atas timbangan dari panggilan ini. Biarlah itu menjadi benih yang ditaburkan ke dalam air yang dalam, persembahan yang diletakkan di atas batu, bukan yang ditahan karena rasa takut. Ini adalah bukti bahwa kepercayaanmu terletak pada tanganku untuk memenuhi, dan bahwa hatimu tidak lagi mencengkeram kekurangan. Apa yang kamu lepaskan dalam iman tidak meninggalkan hidupmu. Ia bergerak di hadapanmu ke dalam panen yang sedang aku siapkan. Renungkanlah bagaimana aku selalu melakukan ini. Seorang pemuda dijual oleh keluarganya sendiri dan berakhir di penjara asing. Dan dari luar, tampaknya hidupnya hanya berjalan salah. Namun, seorang juru minuman harus melupakannya selama 2 tahun penuh. Dan seorang penguasa harus mendapat mimpi yang tidak bisa ditafsirkan oleh siapapun sebelum pintu itu bisa terbuka. Penundaan itu bukan kelalaian. Kepingan-kepingan lain masih dalam perjalanan menuju jam yang sama. Renungkanlah seorang janda yang pergi untuk memungut sisa panen di ladang, karena ia tidak memiliki apapun lagi, dan secara kebetulan memasuki sudut ladang milik seorang laki-laki bernama Boas.
Ia tidak mengatur itu. Ia tidak cukup cerdik untuk mengaturnya, dan kamu pun tidak. Aku menempatkan kakinya di tanah itu, dan aku sudah berbicara kepada hati laki-laki yang memilikinya. Dan ia memerintahkan para pekerjanya untuk meninggalkan bulir gandum ekstra untuknya, tanpa pernah memberitahunya bahwa ia telah melakukan itu. Begitulah cara aku bergerak. Aku berbicara kepada seseorang tentangmu sebelum kamu pernah bertemu mereka. Aku menaruh sebuah pikiran dalam sebuah benak dan membiarkannya duduk di sana sampai ia menjadi sebuah niat. Orang yang sedang ditarik menuju hidupmu saat ini tidak sepenuhnya memahami apa yang mereka rasakan. Mereka hanya tahu bahwa pikiran tertentu terus kembali kepada mereka dan bahwa meletakkannya tidak membuatnya pergi. Ketekunan itu bukan ide mereka. Itu adalah ideku. Jangan habiskan energimu mencoba menebak siapa itu. Kamu tidak akan menebak dengan benar, dan penebakan itu hanya akan membuat kamu aneh dengan orang-orang yang tidak ada hubungannya dengan ini. Tugasmu bukan untuk mengidentifikasi salurannya. Tugasmu adalah menjaga tanganmu tetap terbuka dan hatimu bebas dari kepahitan yang akan membuatmu tidak mampu menerima kebaikan ketika akhirnya datang. Kepahitan itu adalah bahaya nyata, dan aku akan menyebutkannya. Ketika seseorang telah cukup kecewa, mereka mulai melindungi diri dengan menolak untuk berharap. Itu terasa seperti kebijaksanaan, tapi sebenarnya itu adalah dinding, dan dinding tidak mengetahui perbedaan antara apa yang datang untuk merugikanmu dan apa yang datang untuk membantumu. Mereka menahan segalanya secara merata. Aku memintamu untuk menurunkan dindingmu. Aku tahu mengapa kamu membangunnya. Ada janji-janji yang dibuat kepadamu yang tidak ditepati. Ada orang-orang yang mengatakan mereka akan datang dan tidak datang. Ada momen-momen ketika kamu membiarkan dirimu mengharapkan sesuatu yang baik, dan kekecewaan setelahnya menelan biaya lebih banyak dari penantian itu. Jadi kamu belajar untuk mengharapkan lebih sedikit, dan mengharapkan lebih sedikit itu memang melindungimu dari jenis rasa sakit tertentu. Ia juga membuatmu lebih sulit untuk diberkati. Aku tidak memintamu untuk menjadi sembrono dengan hatimu. Aku memintamu untuk membedakan antara apa yang telah orang lakukan kepadamu dan apa yang sedang aku lakukan untukmu. Keduanya tidak sama, dan memperlakukannya sebagai hal yang sama adalah alasan mengapa kamu mundur ketika mendengar kabar baik. Ketika ketentuanku tiba, ia tidak akan datang dengan tekanan yang menyertainya. Ia tidak akan mengharuskanmu menjadi orang lain untuk mempertahankannya. Ia akan terasa di atas segalanya, seperti kelegaan yang ringan. Ada jenis kelelahan tertentu yang datang karena mengelola kekurangan, memutuskan kebutuhan mana yang harus menunggu, melakukan perhitungan dalam kepalamu yang tidak pernah benar-benar terselesaikan, menolak sesuatu yang kecil yang kamu inginkan karena perhitungannya kembali berkata tidak. Aku telah menyaksikanmu melakukan ini tanpa mengeluh untuk waktu yang lama, dan aku memberitahumu bahwa aku tidak membangun hidupmu untuk dihabiskan dengan cara itu. Perhitungan itu akan berakhir. Tetaplah terbuka. Hanya itulah yang aku minta dalam jam ini. Bukan kepastian, bukan pertunjukan,
bukan beberapa tampilan iman yang tidak kamu rasakan. Cukup sebuah pintu yang tidak terkunci dan sebuah hati yang belum memutuskan terlebih dahulu bahwa tidak ada yang baik akan datang. Aku akan mengurus sisanya seperti yang selalu aku lakukan, dan kamu akan melihat ke belakang pada jalur jalan ini dan memahami dengan tepat apa yang sedang terjadi di dalamnya. Biarkan aku memberitahumu apa yang sebenarnya akan datang, sehingga kamu mengenalinya ketika ia berdiri di depanmu dan tidak meyakinkan dirimu sendiri untuk menolaknya. Ada kunci yang terlibat, kunci nyata yang berbalik di kunci nyata di tempat di mana kamu akan bisa menutup pintu di belakangmu dan akhirnya bisa bernapas lega. Ini bukan gambaran yang aku lukis untuk kenyamananmu. Ini adalah perubahan alamat, perubahan tekanan, dan perubahan dari rasanya hari-harimu sejak kamu bangun. Kamu membutuhkan tempat yang menjadi milik hidupmu daripada tempat yang sedang kamu tahan. Suatu tempat di mana ketegangan di bahumu menurun ketika kamu masuk. Suatu tempat di mana pikiranmu menetap alih-alih berputar. Apa yang melelahkanmu selama musim-musim ini tidak hanya tentang kurangnya ruang. Itu adalah dengung rendah ketidakpermanenan yang terus-menerus. Perasaan bahwa tidak ada yang di sekitarmu yang menetap, dan oleh karena itu, tidak ada yang di dalam dirimu yang bisa menetap juga. Ada ketentuan yang menyertainya, dan aku ingin kamu memahami tujuannya. Itu bukan untuk mengesankan siapapun, dan bukan hadiah atas perilaku yang baik. Itu ada untuk mengangkat beban. Ada kebutuhan-kebutuhan yang kamu tanggung dalam keheningan. Hal-hal yang belum pernah kamu ucapkan dengan lantang kepada satupun orang yang hidup, karena mengatakannya akan membuatnya nyata. Aku telah mengetahui setiap satu dari mereka, dan aku sedang menjawabnya. Bukan dengan sekadar cukup, melainkan dengan ruang yang tersisa. Cukup telah menjadi batas atasmu untuk waktu yang lama. Cukup untuk melewatinya. Cukup untuk bertahan 1 bulan lagi. Aku sedang membawamu melampaui cukup. Bukan ke dalam kelebihan, melainkan ke dalam jenis kelonggaran, di mana sebuah keputusan tidak harus menjadi krisis, di mana pengeluaran yang tidak terduga tidak menghancurkan mingguanmu, di mana kamu bisa kembali murah hati tanpa menghitung apa yang biayanya bagimu. Kelonggaran itu bukan kemewahan. Itulah kondisi biasa yang aku maksudkan untukmu. Aku telah melakukan ini di setiap generasi, dan aku tidak pernah kekurangan. Seorang janda di Sarfat hanya memiliki segenggam tepung dan sedikit minyak, dan ia mengira akan makan 1 kali terakhir dan sudah. Ia memberikan dari yang terakhir dimilikinya terlebih dahulu, dan buli-buli minyak itu tidak menjadi kosong. Bukan karena buli-buli itu ajaib, melainkan karena aku menolak untuk dikalahkan kemurahan hati oleh siapapun. Dan aku tidak pernah membiarkan kepercayaan seseorang kepadaku menjadi alasan mereka kekurangan. Aku mengirimkan burung-burung dengan makanan kepada seorang laki-laki yang bersembunyi di tepi sungai karena jalur pasokan biasa telah gagal. Aku memberikan seorang hamba di istana asing begitu banyak kebaikan di hadapan seorang raja, sehingga ia keluar dengan surat-surat dan kayu dan wewenang untuk membangun kembali sebuah kota yang runtuh. Aku menggerakkan seorang perempuan yang membangun sebuah bilik kecil
dengan ranjang dan lampu untuk seorang nabi yang lewat, karena pikiran itu masuk ke benaknya. Aku tidak pernah kekurangan metode. Jadi, jangan menyempitkan harapanmu pada satu atau dua saluran yang bisa kamu bayangkan. Kamu telah mencoba menghitung bagaimana hal ini mungkin terjadi dari posisimu dan tidak menemukan jalan. Kamu menyimpulkan bahwa tidak ada jalan. Perhitunganmu tidak salah, hanya tidak lengkap karena hanya mencakup sumber daya yang bisa kamu lihat, dan sebagian besar dari apa yang aku gerakkan belum terlihat bagimu. Ada sesuatu lagi yang ketentuan ini pulihkan yang lebih penting dari uang, dan aku ingin menyebutkannya dengan jelas. Ia memulihkan martabatmu. Ada ruangan-ruangan yang kamu masuki dengan rasa cemas di perutmu karena apa yang tidak bisa kamu beli. Ada momen-momen kamu menolak sebuah undangan dengan tawa karena mengatakan ia adalah hal yang mustahil. Ada saat-saat kamu mengecilkan dirimu sendiri agar tidak ada yang mengajukan pertanyaan. Aku menyaksikan setiap satu dari momen-momen itu, dan tidak satu pun dari mereka duduk dengan mudah bagiku. Kamu tidak diciptakan untuk mengecil. Kamu tidak diciptakan untuk menjelaskan dirimu sendiri atau untuk menanggung rasa malu yang diam tentang situasi yang tidak pernah mencerminkan nilaimu. Aku sedang mengangkat itu darimu bersama dengan beban finansial. Dan jujur, pengangkatan itulah bagian yang paling aku nantikan untuk kamu rasakan. Kamu akan memperhatikannya pertama kali dalam hal-hal kecil. Sebuah percakapan yang kamu masuki tanpa bersiap-siap. Sebuah hari yang tidak kamu habiskan untuk membela dirimu kepada dirimu sendiri. Ketika ini mulai bergerak, kamu mungkin merasakan penolakan yang aneh muncul dalam dirimu, dan aku ingin kamu siap menghadapinya. Beberapa orang mendapati menerima lebih sulit daripada bertahan. Bertahan memiliki bentuk yang sudah dikenal, menerima tidak. Kamu mungkin mendapati dirimu mencari-cari jebakan, menunggu penarikannya, bertanya-tanya apa yang akan diminta darimu sebagai imbalannya. Tidak ada yang akan diminta darimu sebagai imbalan yang tidak bisa kamu berikan dengan senang hati. Ini bukan hutang. Ini adalah kebebasan. Naaman hampir melewatkan kesembuhannya karena perintahnya terlalu sederhana dan sungainya tidak cukup mengesankan. Ia menginginkan upacara yang layak bagi kedudukannya. Apa yang ia terima adalah kata yang sederhana dan sungai yang berlumpur, dan kesombongannya hampir menelan segalanya. Jangan biarkan kesederhanaan cara kedatangan ini menyebabkanmu menolaknya. Ketentuanku tidak selalu mengumumkan dirinya dengan tiupan trompet. Terkadang ia datang dalam bentuk percakapan biasa yang berjalan dengan baik secara tidak terduga. Tetaplah fokus pada substansinya dan bukan pada kemasannya. Jika ia membawa damai bersamanya, jika ia menetap daripada menggelisahkan, jika ia sesuai dengan hidupmu tanpa mengharuskanmu mendistorsi dirimu sendiri, itu dari tanganku. Itulah ujiannya, dan itu adalah ujian yang andal. Apa yang datang dariku membawa kualitas istirahat yang khusus bersamanya. Dan kamu pernah mengenal kualitas itu sebelumnya, meskipun kamu mungkin tidak bisa menggambarkannya. Aku sedang bergerak ke arahmu, tidak dengan lambat dan tidak dengan ragu-ragu. Dan apa yang aku bawa bukan sebuah tambalan di atas musim yang sulit. Itu adalah lantai untuk berdiri di atasnya, sehingga semua yang telah aku rencanakan
untukmu setelahnya memiliki sesuatu yang kokoh di bawahnya. Kamu tidak bisa membangun ke atas dari tanah yang tidak stabil. Itulah mengapa tanahnya datang terlebih dahulu. Namun, ada pekerjaan yang harus dilakukan dalam dirimu sebelum ini menetap. Dan aku tidak akan melakukan kebaikan kepadamu jika aku melewatinya. Perubahan dalam keadaanmu tidak secara otomatis menghasilkan perubahan dalam cara berpikirmu. Jika pikiranmu tetap di mana ia berada, kamu akan membawa kebiasaan-kebiasaan kekurangan ke dalam musim kelimpahan. Dan kebiasaan-kebiasaan itu akan merusaknya lebih cepat dari masalah luar manapun. Aku telah menyaksikan ini terjadi. Orang-orang keluar dari jalur yang sulit dan tidak bisa berhenti bersiap-siap. Mereka menimbun. Mereka tidak bisa beristirahat dalam hari yang baik karena mereka sedang memperhatikan cakrawala untuk menunggu yang buruk berikutnya. Mereka menerima sesuatu yang murah hati dan segera mulai menghitung berapa lama itu akan bertahan. Dan perhitungan itu mencuri setiap jam kenikmatan darinya. Aku tidak menginginkan itu untukmu. Jadi biarkan aku berbicara tentang cara berpikirmu, bukan hanya tentang apa yang kamu miliki. Hal pertama yang harus dilepaskan adalah kecurigaan bahwa hal-hal baik harus dibayar kemudian. Keyakinan itu tidak datang dariku, itu datang dari pengalaman. Dan pengalamanmu telah nyata. Namun pengalaman tidak sama dengan kebenaran. Tidak ada tagihan yang terlampir pada apa yang aku berikan kepadamu. Tidak ada pembalikan yang menunggu di suatu laci entah di mana. Kamu boleh berhenti memandangi langit. Hal kedua yang harus dilepaskan adalah perasaan bahwa kamu harus mendapatkan tempatmu. Kamu telah bekerja untuk membenarkan keberadaanmu begitu lama, sehingga istirahat terasa seperti kelalaian. Ketika tekanan terangkat, kamu akan merasakan rasa bersalah yang aneh, seolah-olah kamu seharusnya melakukan sesuatu. Duduklah dengan perasaan itu sampai berlalu, dan itu akan berlalu. Nilaimu tidak pernah merupakan fungsi dari produktivitasmu, dan itu tidak akan menjadi demikian sekarang ketika produktivitasmu akhirnya bisa melambat. Hal ketiga yang harus dilepaskan adalah cerita yang telah kamu ceritakan tentang dirimu sendiri. Di suatu tempat dalam perjalanannya, kamu mulai menggambarkan hidupmu sendiri dalam hal-hal yang telah berjalan salah di dalamnya. Cerita itu menjadi kebiasaan, lalu kenyamanan, lalu identitas. Cerita itu tidak lagi akurat, dan berpegang pada cerita yang telah berhenti menjadi kenyataan akan membuatmu merasa seperti orang asing di dalam hidupmu sendiri yang baru. Ada satu kebiasaan lagi yang aku minta kamu untuk hentikan, dan itu adalah kebiasaan menunda hidupmu sendiri. Kamu telah mengatakan kepada dirimu sendiri, ketika ini menetap, maka aku akan mulai. Ketika tekanan terangkat, maka aku akan membuat rencana. Kamu telah menyimpan harapanmu di dalam laci yang terkunci, karena membuka laci itu terasa berbahaya. Bukalah sekarang. Mulailah berpikir tentang tahun-tahun ke depan, seolah-olah mereka milikmu, karena memang demikian adanya. Ucapkan aminmu di mana kamu berdiri. Jika kamu mempercayai tangan yang sudah bergerak atas namamu,
Kamu telah berkembang lebih dari yang kamu akui kepada dirimu sendiri. Orang yang pertama kali mulai berjuang tidak akan menangani apa yang akan datang dengan baik. Mereka akan menghabiskannya dengan cepat atau memberikannya kepada orang-orang yang salah karena kebutuhan untuk disukai atau menyembunyikannya karena rasa takut. Kamu bukan orang itu lagi. Bertahun-tahun telah melakukan itu. Dan meskipun biayanya tinggi, hasilnya nyata. Dan aku tidak akan berpura-pura biayanya tidak ada. Aku tidak akan memberitahumu bahwa semua yang kamu lalui adalah pelajaran. Beberapa di antaranya hanya memang sulit. Dan hal-hal yang sulit tidak memerlukan tujuan untuk bisa dilewati. Namun, kamu memang melewatinya. Dan sesuatu dalam dirimu ditempa dalam proses bertahan itu yang tidak bisa diberikan kepadamu dengan cara lain. Bagian yang ditempa itulah yang akan menopang apa yang aku tempatkan di tanganmu. Itulah alasan aku menempatkannya sekarang daripada 5 tahun yang lalu. Ada disiplin yang aku inginkan kamu pertahankan saat tekanan mereda. Dan itu adalah ini. Tetaplah lambat dengan keputusanmu. Ketika sumber daya tiba setelah ketiadaan yang lama, ada godaan untuk bergerak cepat, untuk menyelesaikan segalanya sekaligus, untuk mengatakan ya pada setiap permintaan yang muncul. Jangan biarkan seminggu berlalu sebelum membuat keputusan besar. Biarkan sebulan berlalu sebelum membuat keputusan yang permanen. Kecepatan adalah tempat di mana ketentuan yang baik paling sering menjadi salah. Kamu akan mendapati bahwa orang-orang tertentu muncul di sekitar perubahan keadaan, seperti burung-burung yang muncul di sekitar biji-bijian yang berserakan. Beberapa dari mereka akan mengasihimu dengan tulus. Beberapa akan mengasihi perubahannya. Kamu tidak perlu menjadi sinis untuk berhati-hati. Dan kamu tidak perlu menuduh siapapun hanya untuk tidak menjelaskan segalanya. Kebijaksanaan bukan ketidakjujuran. Beberapa dari apa yang aku lakukan dalam sebuah kehidupan dimaksudkan untuk tetap ada di antara kehidupan itu dan aku. Syukur adalah hal yang paling aku inginkan darimu dalam hal ini, dan bukan karena aku perlu diucapkan terima kasih. Aku tidak memiliki kebutuhan yang bisa kamu penuhi. Aku meminta syukur karena apa yang ia lakukan di dalam orang yang memberikannya. Orang yang bersyukur tetap jernih. Orang yang bersyukur tidak mulai percaya bahwa ia telah mengatur penyelamatannya sendiri. Dan pada saat kamu mulai mempercayai itu, kamu akan mulai melindungi apa yang datang kepadamu alih-alih menikmatinya. Dan melindungi itu melelahkan dengan cara yang menikmati tidak. 10 orang disembuhkan di sebuah jalan dan 1 kembali. 9 yang lain tidak kurang sembuhnya. Namun yang 1 yang kembali menerima sesuatu yang tidak diterima oleh yang lain. Dan itu bukan kesembuhan tambahan. Itu adalah hubungan. Is berjalan pergi mengetahui tangan siapa yang telah menyentuhnya. Pengetahuan itu lebih berharga dari hal itu sendiri. Dan itulah yang aku ingin kamu bawa pergi ketika semua ini menetap. Jadi, tetaplah perhatianmu padaku dan bukan hanya pada ketentuan. Ketentuan adalah hal yang baik, namun bukan itu tujuannya. Tujuannya adalah agar kamu belajar dengan cara yang tidak bisa kamu lupakan. Bahwa kamu ditopang.
bahwa ketika perhitunganmu sendiri habis, sesuatu bergerak atas namamu yang tidak kamu organisir dan tidak bisa kamu organisir. Bawa itu ke depan. Itulah bagian yang akan menstabilkanmu lain kali ketika tanah bergetar. Sekarang pahamilah mengapa aku melakukan ini, karena alasannya penting dan lebih besar dari kenyamananmu. Aku tidak menetapkanmu hanya agar kamu bisa merasa nyaman. Kenyamanan adalah hal yang baik dan aku tidak keberatan dengannya. Namun itu bukan tujuannya. Aku memberikanmu tanah yang kokoh karena ada hal-hal di depanmu yang membutuhkan tanah yang kokoh. Dan seseorang yang sedang mengelola krisis tidak bisa membawa apapun untuk orang lain. Kamu tidak dapat membantu dengan cara-cara yang kamu inginkan. Kamu telah melihat kebutuhan di sekitarmu dan tidak memiliki apapun untuk ditawarkan selain simpati. Dan itu secara diam-diam telah menyedihkanmu lebih dari kekuranganmu sendiri. Mereka yang kamu kasihi telah pergi tanpa hal-hal yang akan kamu berikan jika kamu bisa. Aku tahu bagaimana itu duduk dalam dirimu. Musim itu juga akan berakhir. Dan ketika itu terjadi, kamu akan menemukan bahwa memiliki cukup untuk diberikan adalah salah satu kesenangan yang lebih dalam yang tersedia bagi seseorang. Ada orang-orang yang terhubung dengan apa yang aku lakukan dalam hidupmu yang belum mengetahui namamu. Begitulah cara ini bekerja. Apa yang aku tempatkan dalam satu kehidupan jarang dimaksudkan untuk berhenti di sana. Seseorang diangkat, dan dari posisi yang terangkat itu, mereka menjangkau seseorang yang tidak bisa dijangkau dari tempat mereka sebelumnya. Kamu sedang diposisikan, bukan sekadar dibebaskan. Dan pemosisian itulah bagian yang lebih penting. Jadi, jangan biarkan ini membuatmu kecil dan berhati-hati. Ada versi penerimaan yang menutup seseorang, yang membuat mereka menjaga dan menghitung dan menahan. Itu bukan yang aku bangun dalam dirimu. Aku ingin tanganmu tetap seperti sekarang ini, terbuka. Karena tangan yang terbuka menerima sekaligus memberi, dan tangan yang tertutup tidak bisa melakukan keduanya. Akan tiba saatnya dan mungkin lebih cepat dari yang kamu harapkan ketika segalanya terasa biasa kembali. Urgensi jam ini akan memudar. Hari-harimu akan penuh dengan urusan biasanya. Dan disitulah tepatnya banyak orang kehilangan apa yang telah mereka terima karena mereka mengira ketenangan sebagai ketiadaan hal-hal yang memerlukan perhatian mereka. Tetaplah terjaga dalam ketenangan. Itulah disiplin yang lebih sulit, jauh lebih sulit daripada tetap terjaga dalam krisis. Krisis membuat seseorang waspada tanpa usaha. Damai membuat seseorang nyaman. Dan kenyamanan adalah tempat di mana izin-izin kecil itu dimulai lagi. Dan izin-izin kecil itulah yang membangun bahaya yang aku peringatkan di awal jam ini. Jangan membangunnya kembali. Kamu sekarang tahu bagaimana ia dirakit. Apa yang aku berikan kepadamu dalam jam ini bukan hanya sebuah penyelamatan dan ketentuan. Itu adalah instrumen. Kamu sekarang tahu cara membaca ketenangan dalam dirimu. Kamu tahu bahwa kegelisahan yang terus-menerus adalah sebuah pesan dan bukan suasana hati. Kamu tahu bahwa damaiku adalah laporan yang andal tentang apa yang layak ada dalam hidupmu.
pengetahuan itu tidak berakhir ketika jam ini berakhir. Dan jika kamu terus menggunakannya, kamu akan menghindari banyak hal yang tidak perlu. Aku peringatkan kepadamu, karena kamu akan berpaling sebelum mereka mendekat. Berhati-hatilah terhadap satu hal tertentu seiring keadaanmu membaik, dan itu adalah suara kepercayaan dirimu sendiri. Keberhasilan memiliki cara membuat seseorang berhenti bertanya. Ketika segalanya berjalan cukup baik untuk waktu yang lama, orang-orang mulai mempercayai penilaian mereka sendiri dalam hal-hal di mana mereka dulu berkonsultasi denganku. Dan penyimpangan itu sangat bertahap, sehingga mereka tidak menyadarinya sampai mereka berada di suatu tempat yang tidak pernah mereka maksudkan. Tetaplah bertanya. Tidak ada biayanya bagimu, dan itu telah menyelamatkanmu lebih banyak kali dari yang kamu tahu. Akan ada mereka yang melihat hidupmu dan tidak bisa menjelaskan perubahannya. Beberapa akan bersukacita untukmu tanpa syarat, dan kamu harus menjaga orang-orang itu tetap dekat. Yang lainnya akan terganggu, dan ketidaknyamanan mereka akan keluar secara miring sebagai pertanyaan yang sebenarnya bukan pertanyaan atau pujian dengan sesuatu yang lain di dalamnya. Jangan menanggung itu. Reaksi mereka adalah laporan tentang mereka dan bukan tentang kamu. Kamu tidak berhutang penjelasan kepada siapapun tentang apa yang terjadi. Tidak semua yang aku lakukan dalam sebuah kehidupan dimaksudkan untuk dijabarkan untuk diperiksa. Beberapa hal diberikan dengan tenang dan dimaksudkan untuk dipegang dengan tenang. Dan ada kekuatan dalam menahan diri itu yang sangat berbeda dari kerahasiaan. Ketika kamu berbicara tentangnya, berbicaralah tentangku dan biarkan itu menjadi cukup. Aku ingin kamu memperhatikan sesuatu tentang bagaimana perasaanmu saat ini dibandingkan dengan bagaimana perasaanmu ketika jam ini dimulai. Sesuatu telah mengendur. Kamu datang membawa beban yang sudah kamu biasakan begitu lama, sehingga kamu telah berhenti merasakan keberadaannya. Dan di suatu tempat dalam rentang kata-kata ini, ia bergeser. Pergeseran itu bukan emosi dan bukan imajinasi. Itu adalah gerakan pertama dari hal itu sendiri. Peganglah saat hari-harimu kembali, bukan dengan menegang dan bukan dengan mengulang kata-kata kepada dirimu sendiri, melainkan dengan mengingat bahwa kamu telah diajak bicara dan dengan bertindak seperti seseorang yang telah. Tindakanlah yang membuatnya permanen. Kesadaran tanpa tindakan memudar dalam seminggu. Kesadaran yang mengubah satu keputusan menjadi cara hidup yang baru. Dan cara hidup yang baru itulah yang aku kejar dalam dirimu. Perhatikan juga apa yang mulai luruh dengan sendirinya. Saat kamu bergerak secara berbeda, pengaturan tertentu akan berhenti bertahan tanpa konfrontasi apapun. Sebuah hubungan yang membutuhkan usaha yang terus-menerus akan menjadi tenang tanpa pertentangan apapun. Sebuah komitmen yang kamu dreaded akan berakhir tanpa harus kamu akhiri. Jangan mengejar hal-hal itu untuk memperbaikinya. Apa yang tidak bisa bertahan dengan arahmu yang baru tidak dibangun untuk bepergian bersamamu. Dan kepergiannya adalah bagian dari pembersihan, bukan kehilangan yang harus kamu sesali. Dan perhatikan apa yang mulai tiba. Hal-hal baru jarang mengumumkan dirinya sebagai sesuatu yang signifikan. Mereka datang sebagai komentar yang lewat,
sebuah perkenalan yang tampaknya tidak penting, sepotong informasi yang tiba pada saat yang aneh. Perhatikan apa yang terus kembali. Apapun yang aku bawa ke arahmu akan mengetuk lebih dari sekali, dan ia akan membawa kualitas istirahat yang sama yang aku katakan kepadamu untuk dicari. Kamu tidak perlu memaksanya, dan kamu tidak perlu meyakinkan dirimu sendiri tentangnya. Kita telah berjalan jauh bersama dalam jam ini, dan aku tidak ingin kamu meninggalkannya hanya dengan memegang sebuah perasaan. Perasaan memudar menjelang pagi. Aku ingin kamu meninggalkannya dengan memegang sebuah keputusan. Karena sebuah keputusan bertahan sepanjang malam. Jadi sebelum ini berakhir, tetapkanlah dalam dirimu sendiri. Putuskan bahwa kamu akan bertindak atas satu hal yang sudah kamu ketahui perlu ditindaki, dan putuskan kapan, bukan suatu hari nanti. Sebutkan harinya. Hal yang muncul dalam dirimu ketika aku pertama kali mulai berbicara. Yang satu yang kamu singkirkan agar bisa terus mendengarkan dengan nyaman. Berikan ia sebuah hari. Satu tindakan penamaan itu adalah yang mengubah semua yang telah kamu dengar dari sebuah momen menjadi sebuah perubahan. Tanpa itu, ini menjadi jam yang baik lain yang tidak mengubah apapun. Dan kamu sudah cukup memiliki jam-jam seperti itu. Aku tidak meminta transformasi. Aku tidak pernah meminta transformasi dari siapapun. Aku meminta langkah, dan kemudian aku menemui langkah itu. Itulah seluruh pengaturannya, dan tidak pernah lebih rumit dari itu. Seorang laki-laki berdiri di tepi kolam selama 38 tahun menunggu air bergerak. Dan ketika aku akhirnya berbicara kepadanya, aku tidak menyembuhkannya di tempat ia berbaring. Aku memberitahunya untuk bangun dan mengangkat tikarnya. Kekuatan itu datang dalam tindakan berdiri, bukan sebelumnya. Jadi berdirilah. Apapun yang berdiri terlihat dalam hidupmu minggu ini, lakukanlah. Dan kamu akan menemukan bahwa apa yang kamu butuhkan untuk melakukannya sedang menunggu di sisi lain dari gerakan itu daripada di depannya. Itulah mengapa kamu merasa tidak siap begitu lama. Kamu telah menunggu untuk merasa siap sebelum bertindak, dan kesiapan tidak bekerja dengan cara itu. Ia diberikan pada saat penggunaan. Apa yang datang kepadamu aman. Aku ingin kamu mendengar kata itu dan membiarkannya duduk. Aman, tidak rapuh, tidak bersyarat, bukan sesuatu yang harus kamu tampilkan cukup baik untuk mempertahankan. Apa yang aku bangun dengan tujuan. Dan aku tidak membangun hal-hal yang membutuhkan kecemasanmu untuk menopangnya. Kamu boleh berhenti bersiap-siap terhadap pengangkatannya. Ia tidak akan kemana-mana. Akan ada sebuah pagi, dan mungkin lebih dekat dari yang kamu pikirkan, ketika kamu bangun dan memperhatikan bahwa pikiran pertama harimu bukan lagi perhitungan. Selama bertahun-tahun, perhitungan itu telah menjemputmu sebelum matamu sepenuhnya terbuka. Suatu pagi itu tidak akan ada lagi, dan kamu akan berbaring diam untuk sesaat mencoba mengidentifikasi apa yang berbeda. Pagi itu akan datang. Tandai kata-kataku ketika ia tiba. Dan akan ada saat ketika kamu berdiri di ambang pintu yang milikmu dengan pintu tertutup di belakangmu,
dan ketenangan di depanmu, dan sesuatu di dadamu akan terlepas yang telah dipegang erat selama bertahun-tahun. Kamu tidak akan memiliki kata-kata untuk itu. Kamu tidak akan membutuhkan kata-kata untuk itu. Pelepasan itulah yang telah aku kerjakan menuju sepanjang waktu ini. Lebih dari dinding-dindingnya, lebih dari ketentuannya, lebih dari segalanya. Aku ingin kamu beristirahat. Bukan diam, bukan pasif, melainkan beristirahat dengan cara seseorang beristirahat ketika mereka akhirnya berhenti bersiap-siap untuk pukulan berikutnya. Kamu telah hidup dalam kesiapsiagaan begitu lama, sehingga tubuhmu telah lupa bahwa postur lain tersedia. Itu tersedia. Itu sedang dipulihkan kepadamu. Dan ketika ia datang, jangan tidak mempercayainya. Damai bukan ketenangan sebelum sesuatu. Terkadang damai hanyalah damai. Bawalah ke depan apa yang telah kamu pelajari di sini. Kamu sekarang tahu cara membaca ketenangan dalam dirimu. Kamu tahu bahwa penundaan adalah keputusan. Kamu tahu bahwa menjaga damaiku bukan keegoisan melainkan ketaatan. Kamu tahu bahwa ketika sebuah pikiran tidak berhenti kembali, itu bukan kecemasanmu yang berbicara. Itu adalah aku. Gunakan ini. Mereka adalah milikmu secara permanen, dan mereka akan melayanimu lama setelah detail jam ini menjadi kabur. Dan ketahuilah bahwa aku tidak menarik diri begitu ini menetap. Aku bukan suara yang berbicara dalam keadaan darurat dan kemudian diam selama minggu-minggu biasa. Aku akan ada di minggu-minggu biasa itu, dalam keputusan-keputusan kecil, dalam percakapan-percakapan yang kamu tidak yakin tentangnya, dalam momen-momen ketika sesuatu terasa sedikit salah dan kamu tidak bisa mengatakan mengapa. Perasaan itu selalu akan menjadiku, dan sekarang kamu mengetahuinya. Kamu tidak sama dengan ketika jam ini dimulai. Kamu datang dalam keadaan bersiap-siap, setengah mengharapkan lebih dari hal yang sama, membawa kecurigaan bahwa tidak ada yang bergerak. Kamu pergi dengan mata terbuka, dengan peringatan yang bisa kamu tindaki, dan dengan pengetahuan bahwa sesuatu telah dilepaskan ke arahmu yang tidak bisa dipanggil kembali oleh siapapun. Itu bukan perbedaan yang kecil. Itulah perbedaan antara seseorang yang hal-hal terjadi padanya dan seseorang yang melihatnya datang. Ada janji yang aku ingin tinggalkan di tanganmu sebelum keheningan kembali. Apa yang aku mulai dalam sebuah kehidupan, aku selesaikan. Aku tidak pernah meninggalkan sebuah pekerjaan di tengah jalan karena menjadi sulit atau karena orang yang sedang aku kerjakan menjadi lelah. Kelelasanmu tidak pernah menjadi alasan bagiku untuk berhenti. Justru seringkali itu adalah alasan aku bergerak. Dan jika suatu hari datang ketika perubahannya terasa lebih lambat dari yang kamu harapkan, jangan membaca kelambatan itu sebagai ketidakhadiran. Beberapa hal menetap selama berminggu-minggu daripada berjam-jam, dan fondasi yang diletakkan dengan benar membutuhkan waktu lebih lama dari yang diletakkan dengan tergesa-gesa. Kamu tidak dibuat menunggu tanpa alasan. Kamu sedang dibangun di atas tanah yang akan bertahan. Pergilah sekarang dan pergi dengan hati-hati. Tutup pintu yang aku katakan kepadamu untuk ditutup. Lakukan percakapan yang telah kamu persiapkan.
Jaga tanganmu tetap terbuka. Cari apa yang datang lebih dari sekali. Dan ketika ia datang, dan ia sedang datang, terimalah tanpa mengelak. Karena itu selalu dimaksudkan untukmu, dan tidak pernah ada keraguannya. Aku telah berbicara. Apa yang tersembunyi sedang bergerak ke tempat yang terbuka, dan apa yang mendekati untuk merugikanmu telah dipalingkan. Kamu akan melihatnya. Kamu akan tahu itu adalah Aku, dan kamu akan menceritakannya sepanjang sisa hidupmu. Biarlah aminmu menjadi hal terakhir yang kamu ucapkan sebelum kamu bangkit. Jika kamu mempercayai setiap kata dari ini, ada kata terakhir yang akan Aku tinggalkan kepadamu sebelum jam ini ditutup. Apa yang telah Aku ucapkan bukan sebuah saran yang ditawarkan untuk pertimbanganmu. Itu adalah panggilan. Kamu telah mendengar peringatannya. Kamu telah mendengar janjinya. Sekarang pilihan berada di ruang antara apa yang kamu ketahui dan apa yang akan kamu lakukan. Banyak yang telah berdiri di mana kamu berdiri dan kembali ke jalan yang sama, membawa beban yang sama, karena biaya perubahan terasa lebih tinggi dari biaya bertahan. Jangan bergabung dengan mereka. Aku telah memulai pekerjaan pembersihan tanahnya. Tekanan-tekanan tertentu yang telah menekanmu selama musim-musim ini akan kehilangan cengkeramannya tanpa harus kamu paksa. Perhatikan ketenangan yang tiba-tiba di mana dulu ada kebisingan. Perhatikan ketidakhadiran tuntutan yang dulu datang seperti jam. Ini bukan kebetulan. Ini adalah tanda-tanda pertama bahwa jalan di belakangmu sedang menutup dan jalan di depanmu sedang dipersiapkan. Jangan menoleh ke belakang untuk mengukur apa yang kamu tinggalkan. Menoleh ke belakang memiliki cara membuat yang sudah dikenal tampak lebih aman dari yang sebenarnya. Istri Lot berbalik untuk satu pandangan dan kehilangan kebebasan yang sudah diberikan kepadanya. Tetaplah wajahmu menghadap ke depan. Ketentuan yang telah Aku siapkan tidak membutuhkan kesempurnaanmu. Ia hanya membutuhkan kesediaanmu untuk menerimanya dengan kedua tangan yang kosong dari apa yang tidak lagi menjadi milikmu. Bangkitlah sekarang. Jam ini telah selesai. Ucapkan aminmu dan berjalanlah. Berhentilah di sini. Jangan biarkan jam ini berlalu begitu saja seperti jam-jam yang lain. Apa yang sedang menjangkau telingamu saat ini